Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Masih semangat belajar bisnis? Masih dong. Jadi kalau tadi di materi pertama dari Pak Lukman itu menawarkan bersama ke Bapak Ibu semua bagaimana cara bisnisnya dari hasil pengelolaan hutan, dan bagi saya juga tadi terkait bagaimana memotivasi teman-teman ya kalau mungkin punya passion di bidang sosial, kegiatan sosial itu ternyata bisa dijadikan bisnis. Nah, kalau dari sisi saya ini ya teman-teman Bapak Ibu yang ada di sini yang sudah punya usaha atau baru mau memulai usaha, nanti siapa tahu berminat menawarkannya ke pemerintah dalam belanja pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi kita di Kabupaten Poso ada namanya pengadaan barang jasa pemerintah. Mungkin pernah dengar istilah tender, pengadaan langsung, penunjukan langsung, atau mungkin ada yang pernah dengar istilah e-purchasing atau belanja melalui toko daring dan juga katalog elektronik. Nah, ini yang akan saya kenalkan ke teman-teman. Next. Oke, jadi pemerintah saat ini teman-teman sedang meluncurkan sebuah gerakan yang bernama Gerakan Bangga Buatan Indonesia, di mana di gerakan BBI ini di situ mengakomodir ya para UMKM dan juga koperasi ini untuk terlibat langsung di dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Bisa next? Nah, jadi Bapak Ibu kalau ada mungkin sini pelaku usaha yang menjual makan minum, gitu, ada boleh katakan kue, nasi dos, apapun itu, boleh katakan ini bisa tidak kelihatan. Oke. Nah, di pemerintah itu ada belanja atau anggaran untuk rapat yang di dalamnya ada makan minum. Contohnya untuk kegiatan masuk ini ya, ada makan minum sini. Bapak Ibu juga sudah mungkin termasuk itu belanja pengadaan barang jasa. Nah, Bapak Ibu yang punya usaha tadi makan minum apapun itu, apakah snack, kue atau mungkin boba itu nantinya silakan tawarkan ke pemerintah. Tapi tunggu dulu, pemerintah itu kalau mau belanja tidak bisa belanja langsung. Itu sebenarnya konsepnya seperti itu belanja pemerintah. Kita harus belanja melalui sistem yang dikenal sebagai SPSE atau sistem pengadaan secara elektronik. Jadi semua serba online. Kalau pemerintah gitu ya. Nah, sehingga saya mengajak teman-teman baik dari koperasi maupun dari sektor dari para UMKM untuk terlibat langsung di dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Karena Kabupaten Poso, Pemda sudah menyiapkan aplikasinya, sudah menyiapkan sarananya, ya tinggal diakses oleh Bapak Ibu pelaku UMKM semua. Bisa next? Oke. Jadi di pemerintah sendiri itu untuk belanja pemerintahnya itu terbagi atas 3 kalau yang untuk UMKM. Yang pertama kita kenal dengan nama Bela Pengadaan. Jadi Bela Pengadaan ini adalah belanja untuk para UMKM yang anggarannya sampai dengan 200 juta. Yang kedua, ada namanya e-katalog gitu, atau katalog elektronik, katalog elektronik daerah atau sering juga disebut sebagai katalog lokal. Itu ada di Poso, di kantor bupati sana ada kantornya, bagian pengadaan barang jasa Setdata Poso, di mana Bapak Ibu hasil usahanya itu silakan dimasukkan ke dalam katalog. Yang namanya katalog tentu saja di situ memuat produk kan, ada nama produk, kemudian ada kualitasnya mungkin, gitu, siapa nama pelaku usahanya. Nah, seperti itu katalog teman-teman. Ada juga namanya SPSE, jadi pengadaan langsung secara elektronik. Ini untuk pengadaan yang nilainya di atas 50 juta sampai dengan 200 juta. Jadi kalau belum masuk di Bela Pengadaan, ya, belum masuk di katalog elektronik, mungkin bisa menawarkannya melalui SPSE, melalui pengadaan langsung, gitu. Bisa next? Nah, saya mulai dari Bela Pengadaan, Bapak Ibu. Jadi untuk Bela Pengadaan ini kami pemerintah belanjanya melalui toko daring atau toko dalam jaringan, gitu. Jadi pemerintah masuk ke dalam suatu aplikasi bernama Bela Pengadaan. Kemudian dari Bela Pengadaan itu nanti akan mencari tokonya Bapak Ibu. Gitu. Tapi kita mencari toko ya itu melalui platform marketplace. Mungkin ada di sini yang sudah bergabung ke dalam Shopee. Bisa next?
ke dalam marketplace ini, itu setiap kami sudah bisa belanja. Gitu. Itu namanya toko daring, Bapak Ibu. Next. Kemudian untuk katalog elektronik. Kalau katalog elektronik itu Bapak Ibu tidak perlu masuk ke aplikasi platform yang lain tadi seperti Shopee dan lain-lain, tetapi itu langsung saja ke kantor bagian pengadaan yang ada di kantor Bupati, itu di depan Bank BRI unit atau apa namanya bilang itu. Jadi bagian depan itu ada kantor bagian pengadaan. Nanti bilang saja mau daftar katalog elektronik. Gitu. Untuk katalog elektronik ini Kabupaten Poso sudah membuka 31 etalase, ya. Etalase ini merupakan jenis komoditas macam itu, misalnya ada untuk APK. Jadi kalau di sini ada penjual APK atau APK, silakan masuk ini bergabung ke dalam katalog elektronik. Ada juga aspal. Nah, kalau ada pengrajin aspal silakan bergabung. Bahan material Kabupaten Poso, bahan material ini kan macam-macam. Ada material untuk konstruksi, mungkin material untuk pengadaan bintek, misalnya satu kit dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian bahan pokok Kabupaten Poso, jadi yang jual beras silahkan bergabung ke dalam katalog elektronik dan berbagai macam etalase lainnya. Jadi ada makan minum, ada jasa keamanan. Jadi mungkin sini ada yang punya skill, ya punya keterampilan dalam mengamankan mungkin kantor, bisa jadi satpam, silahkan ditawarkan elektronik. Atau mungkin ada juga yang di sini bisa perbaiki AC, gitu. Perbaiki televisi atau perbaiki elektronik lainnya, itu jasa kan? Bisa juga bergabung ke dalam katalog elektronik. Sehingga pemerintah ketika mau belanja pengadaan barang jasa yang nilainya bermiliar-miliar, tuh belanjanya lewat Anda, bukan lewat orang lain, apalagi lewat daerah lain, gitu ya. Jadi filosofinya seperti itu, Bapak Ibu. Namun bisa dilihat bagian bawah itu bisa dilihat ya. Dari jumlah pelaku usaha lokal yang ada di Kabupaten Poso, ini data dari Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, sampai saat ini di tahun 2023 sudah sebanyak 25.415 pelaku usaha. Tapi yang bergabung ke dalam e-marketplace khususnya katalog elektronik baru 24 orang. Bayangkan, belum sampai 1%, baru 0,009%. Untuk itu saya hadir di sini ya untuk sharing supaya Bapak Ibu tahu bahwasanya kita sudah ada toolsnya, sudah ada katalog elektronik. Tinggal Bapak Ibu mari bergabung. Ya. Kemudian berikutnya ini syarat untuk bergabung. Pasti ini kalau mau bergabung bagaimana syaratnya? Yang pertama punya KTP. Yang punya KTP kalau angkat tangan bisa bergabung. KTP bisa bergabung. Oke. Yang kedua memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Yang punya NIB angkat tangan. Nah, kebetulan kalian sudah punya NIB itu angkat tangan. Ya, kompes. Oke, bisa bergabung. Syarat ketiga punya NPWP. Yang punya NPWP kalau angkat tangan ke kiri. Ayo, yang punya NPWP mana? Ya, Bisa bergabung. Ada tambahan ketentuannya, ya, yaitu memiliki bukti SPT tahunan. Kalau sudah punya NPWP, bagus bayar pajak toh. Nah, jangan lupa bayar pajaknya, jangan hanya di tahun 2020, tapi bayar tiap tahunnya. Ada nanti keluar waktu bukti potongnya mungkin seperti itu SPT tahunan dan surat pernyataan UMK bermaterai materai 10.000 itu bisa di-download di aplikasi e-katalog ini e-katalog.lkpp.go.id. Kemudian yang terakhir, next, ini untuk pengadaan langsung. Jadi kalau sekiranya Bapak Ibu tidak bisa masuk ke dalam toko daring tadi ya, belum juga tergabung ke dalam katalog elektronik, maka untuk pengadaan yang nilainya di atas 50 juta sampai dengan 200 juta, Bapak Ibu bisa menawarkan barang jasanya, gitu. Tetapi ini berupa dokumen perusahaan biasanya, gitu. Jadi menawarkan ke pemerintah melalui aplikasi atau sebuah sistem yang bernama sistem pengadaan secara elektronik. Ini bisa diakses di websitenya lpse.posoka.go.id ya. Mungkin saya agak kecepatan, agak ribet. Oke. Jadi ke website LPSE ini Bapak Ibu, di sudut kanan paling atas ada situ tulisannya login. Jadi Bapak Ibu kalau mau masuk menawarkan ke pemerintah harus login dulu. Supaya bisa login harus ada user ID dan juga password. Supaya dapat user ID dan juga password, langsung ke bagian pengadaan barang jasa pemerintah ya, minta dibuatkan. Tapi supaya dibuatkan, biasanya Bapak Ibu harus
unit barang jasa yang dijual atau semacamnya. Jadi untuk teknisnya nanti Bapak Ibu bisa ke kantor bagian pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten